Selamat datang di Suara Marduta. Oke, kali ini kita akan podcast yang temanya yang sedang booming saat ini. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Belajar saat pandemi mungkin? Oke, Tere? Ya itu mungkin belajar saat pandemi. Iya, nah kali ini kita akan membahas tentang cara-cara atau kiat belajar di masa pandemi. Kita tahu ya, pandemi sekarang itu udah berapa bulan tuh, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 9 bulan ya. Betapa bosannya kalian belajar di rumah ya. Nah, kira-kira ada nggak trik atau tips supaya belajar dari rumah itu tidak membosankan tapi selalu aktif, selalu bergairah seperti belajar di sekolah? Kita mulai dari Regina dulu. Ya, jadi kalau saya sendiri sih kan udah 9 bulan ya, jadi udah terbiasa sama PJJ ini, jadi udah tahu cara-caranya, udah terbiasa lah. Jadi kalau misalnya aku sih pagi-pagi bangun gitu supaya lebih produktif. Juga kalau misalnya belajar itu di meja belajar supaya lebih berasa belajar kan, walaupun di rumah jadi nggak rebahan gitu lah. Itu aja sih, sama selalu semangat aja. Oke, kalau Tere gimana? Pertama sarapan dulu. Sarapan, iya, makanan perlu itu ya. Sarapan itu menentukan semangat juga, menentukan semangat. Nah, setelah itu ya belajarnya di meja, jangan sambil rebahan karena itu akan mengurangi semangat energi yang tadi. Terus tugas-tugas itu dikerjakan saat itu juga. Oke, jadi hari itu harus kelar ya, jangan ditunda sampai besok ya. Nah, kalau dilihat dari teman-temannya nih, ada yang memberikan alasannya udah bosan PJJ, udah bosan e-learning dulu, bosan dari rumah, tapi nyatanya mereka itu nggak bosan main game. Nah, itu gimana menurut kalian tuh seperti itu? Loh, menurut aku sih mereka tuh alasannya sebenarnya mereka pengen banget di rumah, kan sebenarnya masih pengen di rumah, nggak bosan karena udah terbiasa kan. Tapi mereka malas belajar mungkin karena mereka nggak ngerti kan materinya, jadi lebih susah kan mengertinya. Mungkin karena gurunya, dia nggak suka sama gurunya, cara mengajar gurunya, dan masih banyak. Kalau misalnya aku sendiri kan emang aku nggak main game ya, jadi ya belajar aja biasa gitu. Menugas juga masih ngerjain tugas sesuai waktunya, nggak pernah nunda-nunda sampai besok-besoknya sih. Juga merasa bersalah kan ya, kalau misalkan nunda kayak jadi susah, jadi mendingan kerjain waktu masih gampang aja udah gitu ya, mumpung ingat ya. Betul. Nah, Tere gimana? Menurut saya jadi mungkin mereka ketagihan main game juga karena nggak bisa bagi waktunya, waktu dimana mereka harus ngerjain tugas sama main game. Jadi waktu buat ngerjain tugas mereka pakai juga buat main game. Nah, jadi karena terbiasa seperti itu, terbiasa akhirnya selama PJJ selama beberapa bulan ini mereka udah terbiasa, udah ketagihan main game. Begitu. Oke, ya gitu ya. Nah, terus kira-kira mana lebih asik atau lebih enak, belajar di sekolah atau belajar dari rumah? Secara kan belajar dari rumah nggak perlu macet-macetan, nggak perlu bangun pagi-pagi jam 5 atau setengah 5 terus jam 6 harus berangkat. Sementara kalau PJJ dari rumah kan bangun jam setengah 7 tinggal mandi, atau nggak mandi juga nggak apa-apa, yang penting pakai seragam gitu. Jadi mana lebih enjoy menurut kalian, belajar di sekolah atau belajar dari rumah? Yang pastinya sih pertama-tama waktu masih pertama-tama awal-awal PJJ gitu masih berasa nggak seneng gitu PJJ, jadi masih have fun di sekolah gitu ya. Tapi sekarang udah lumayan enak sih di rumah juga, gara-gara udah di rumah terus jadi malah males ya, udah menikmati. Jadi kayak ya udah terbiasa bangunnya jam segini, mandi dulu, makan dulu dan lain-lain, jadi udah seneng aja gitu di rumah, nggak ada beban juga belajarnya. Iya, Tere gimana? Sama, lebih nyaman, enjoy belajar di rumah karena lebih enak dari rumah ya? Iya, nggak perlu bawa tas berat-berat dan gitu ya? sebagainya. Tapi mungkin sosialisasi dengan teman-teman aja yang kurang ya. Iya. Nah, selama PJJ ini secara kan nggak ketemu sama teman-teman, masih keep touch in nggak sih? Apa artinya saling WA atau saling telepon sama teman-teman? Biasa kan kalau di kelas tuh pada bercanda tuh, say hello lah. Terus kalau PJJ dari rumah, say hello nggak sama teman-temannya? Iya. Atau kalau minta contekan aja, misalnya kalau oh ini susah nih pelajaran ini, gimana? Cuma gitu doang atau memang selalu always? Lebih ke yang teman deket sih. Kalau yang teman deket ya hampir setiap hari gitu kan. Yang deket banget. Ya, kalau nggak deket? Ya paling kayak kalau ada perlunya aja gitu, misalkan dia belum ngumpul tugas apa atau belum absen gitu kan harus di chat ya, bilang kumpul tugas dulu, nanti deadline-nya jam segini gitu. Paling gitu doang sih. Kalau teleponan jarang. Terus kalau PJJ di Maria 2 gimana menurut kalian? Apakah terlalu
PJJ di Maria 2 ya, tugas-tugas yang diberikan tuh kadang ada beberapa mata pelajaran yang diberikan tugas itu bukan hanya saat jam mata pelajaran itu aja, tapi ada juga yang di luar mata pelajaran itu. Nah itu biasanya yang agak menjengkelkan gitu. Nah lalu kalau yang biasanya seperti Zoom atau apa itu cukup, terus kayak video pembahasan biasanya udah dikasih sama Bapak Ibu guru, jadi itu cukup sih. Kalau dari aku sih udah bagus ya, guru-guru udah punya caranya masing-masing. Dia harus Zoom mungkin atau ngasih penjelasan materi doang, mungkin dari chat atau ngasih video pembahasan dari YouTube. Terus itu udah bagus sih menurut aku. Jadi kayak tugas-tugasnya juga, tapi kadang-kadang suka tugasnya banyak tapi deadline-nya cepet, itu yang kadang-kadang suka bikin kesel gitu lah. Gitu aja sih udah bagus juga udah deadline-nya. Nah, selama kalian kan sekarang ada yang sudah kelas 8, ada kelas 9. Tahun lalu kan masih mengalami yang belajar di kelas. 2 tahun ya mengalami belajar di kelas itu kan apalagi ketemu guru-guru kayak yang asik-asik gitu kan enak gitu ya. Nah selama sementara kalau PJJ kan nggak ketemu gurunya, ada kangen nggak sih sama gurunya atau sama saya gitu atau sama siapa? Ada kangen nggak sih? Kangen ketawa-tawa gitu Ya kangen bareng-bareng ngelucu ngobrol-ngobrol di kelas. Iya tuh. Saat pembahasan misalkan lagi jelasin materi di kelas gitu kangen. Kadang kan kalau di kelas bisa langsung nanya saat itu ya, sementara kalau PJJ agak repot ya, harus nanyanya lewat WhatsApp atau apa ya, kalau dibalas satu tuh juga, kalau dibalasnya minggu depan ya wassalam lah ya. Nah gitu ya. Nah terus harapan kalian apa ini untuk kedepannya? Apakah artinya walaupun pandemi udah nggak ada, artinya pengen lah biarin aja belajar online terus, atau biar cepat pandemi berlalu supaya bisa ketemu teman-teman? Kira-kira apa harapan kalian ke depannya? Aku sih untuk sekarang masih pengen online ya, tapi mungkin adalah di saat nanti masih pengen online, ya, masih menikmati banget ya. Mungkin adalah nanti kedepannya yang benar-benar bosen di rumah terus, pasti ada juga pengen sekolahnya, tapi untuk sekarang aku masih pilih online aja sih. Gitu ya. Tere gimana? Ya masih nyaman di rumah, masih nyaman belajar gitu di rumah. Ya. Waduh, ini Pak Menteri tolong ya. Perpanjang ini PJJ ini. Itu untuk dari murid ya. Tapi kalau kami pribadi dari guru udah sangat bosan dengan PJJ. Kenapa? Karena tugas kita tuh lebih banyak ya. Mulai dari mempersiapkan tugas, terus ngirim itu mungkin gampang, tapi ngoreksinya itu loh harus online, satu-satu kan harus dikoreksi, walaupun dari Google Classroom kan kita mesti cek satu-satu. Sementara kalau di kelas kan tinggal lihat tuh buku, kumpulin buku, ya udah tinggal cek parah jauh lebih gampang. Jadi untuk murid memang mungkin lebih asik ya. Jadi Pak Menteri ya perpanjang ini PJJ. Mereka lebih suka di rumah katanya. Tapi untuk kami para guru cepet-cepatlah cepet-cepat masuk maksudnya ya, karena apa ya, sudah bosan sebenarnya, pengenlah say hello, hahaha, apa dengan bertemu teman-teman kan kita ini kita tuh keluar gitu ya, apa sosialisasi kita keluar, jadi tidak bosan, tidak kalau di rumah kan kamar, ruang tamu, dapur, ya paling itu kan, terus mama, papa, adik. Kalau di sekolah kan teman-teman dengan beraneka macam wajah, beraneka macam karakter gitu ya. Terus bisa lari-larian di sekolah. Di rumah pasti nggak ada olahraga. Olahraga nggak sih? Jarang. Jarang ya. Paling jogging lah hari Sabtu. Paling kalau lagi ada tugas senam dari sekolah ya. Kenapa nggak olahraga? Olahraga dong. Nggak bisa bangun pagi. Ya. Susah. Berarti nggak pernah bantu-bantu mama ini beres-beres di rumah atau apa? Bantu, cuman pas siang misalnya bantu habisin makanan. Kalau misalnya kayak nyapu ngepel kan masih bisa siang, sore, nyuci baju gitu masih bantuin. Oh tiap hari bantu mama? Iya. Atau kalau ada tugas pembiasaan dari sekolah aja? Enggak, jadi ada tugas pembiasaan dari sekolah beres-beres, ya pura-pura pegang sapu udah gitu, udah cuma foto doang, atau memang selalu dilakukan bantu-bantu orang tua selama pandemi gini? Aku selalu. Oke, bagus lah. Nah terus selama pandemi gini, apakah relasi kalian dengan orang tua lebih dekat atau biasa saja atau gimana? Coba kasih artinya, selama PJJ saya kan lebih sering dengan mama atau gimana, coba kasih penjelasan. Kalau aku sendiri kan mama papa kan kerja ya, jadi di rumah kadang-kadang suka sendiri. Tapi kalau papa
suka pulang cepet jadi lebih deket sama papa, tapi rada jadi awkward gitu karena keseringan ketemu gitu, jadi bingung apa yang mau diomongin. Iya, gara-gara tiap hari ya ketemu gitu, berasa waktu ketemunya lebih lama kan, jadi kayak ya udah gitu deh, bingung apa yang mau diomongin, apa yang mau dibahas, kayak gitu aja sih. Terus kalau sama mama atau sama papa selalu ada nggak sih keakraban keluarga sebelum pandemi atau setelah pandemi ini? Misalnya biasanya kan kalau pas sekolah, mama tadi ada kejadian ini di sekolah, nah, terus atau sekarang masih cerita nggak, mama tadi ada saat Zoom gini-gini, itu cerita nggak sih sama? Iya, aku sering cerita apa aja aku ceritain. Iya. Jadi waktu dengan keluarga lebih banyak selama pandemi ini? Iya. Lebih banyak. Ya, bagus lah kalau kayak gitu. Artinya jangan udah di rumah tapi tetap aja lulu gue mak gue pulang malam gue udah tidur gitu ya. Tapi karena orang tua juga ada WFH-nya ya, mama papanya ada WFH juga. Tapi sekarang udah kerja lagi. Udah kerja. Tere, mama? Kerjanya di rumah. Oh, di rumah. Jadi selalu bisa ini ya. Selama di rumah nggak selalu ngobrol setiap saat ya. Paling kalau udah sibuk ngerjain tugas ngerjain aja. Nanti ngobrol pas minta uang jajan gitu ya. Gitu enggak? Minta uang jajan lagi. Selama ini dikasih uang jajan nggak sih kalau PJJ? Enggak keluar udah makan apa yang dimasak aja. Oh gitu ya. Berarti kenakan di sekolah dapat uang jajan. Tapi kan kalau dari rumah semua makanan ada ya. Iya, betul. Udah kayak toko kali rumah ya. Ada semua makanan murah gitu ya. Oke, demikianlah obrolan kita. Ada pesan dan kesan untuk teman-temannya supaya mereka tetap semangat selama PJJ ini. Berikan pesan dan kesan dulu sama teman-teman. Secara kan Reginali ini ketua OSIS nih, ketua OSIS terpilih SMP Strada Santa Maria 2 tahun ajaran 2020-2021 ya. Sedangkan Teresa Benedikta mantan ketua OSIS SMP Strada Santa Maria 2 tahun pelajaran 2019-2020. Udah pasti mungkin ada kata-kata bijak atau support nih ya untuk membakar semangat teman-teman yang lagi di rumah, membakar semangat teman-teman yang lagi nonton Suara Marduta ini. Ya, silakan. Kalau aku sendiri ya, menurut aku walaupun pandemi gini lebih baik malah menggunakan waktunya. Jadi kan kita di rumah nih, jadi lebih banyak waktu kan, jadi bisa kita belajar hal lain, hal baru gitu kan. Karena dengan begitu kan teman-teman nggak ada yang tahu kita belajar ini, jadi misalkan ketemu lagi kayak loh kok kamu bisa ini, jadi kayak improve skill gitu kan. Terus juga udah harusnya bersyukur banget bisa belajar, udah teknologinya udah canggih gitu kan, jadi banyak sarana ya. Iya, bisa googling, bisa nonton YouTube dan lain-lain. Jadi menurut aku nggak ada alasan untuk malas belajar lah gitu, karena udah bagus teknologi, jadi bersyukur aja gitu. Kecuali tinggal di hutan ya, nggak ada jaringan ya, nggak ada jaringan, nggak ada buku, susah ya. Tere gimana? Berikan tips buat teman-teman supaya tetap semangat. Jadi selain kita mengerjakan tugas atau belajar materi dari Bapak Ibu Guru, kita juga bisa melakukan hal-hal yang kita sukai, yang kita senangi, ataupun kita bisa belajar materi-materi yang kita sukai. Misalkan kita suka suatu materi, nah bisa aja kita lebih memperdalam suatu materi tersebut. Jadi kalau kita sedangin suatu pelajaran atau suatu hal itu, pasti semangat kita lebih bertambah dibanding kita disuruh-suruh gitu. Terus jadi kita juga harus komitmen kalau mengerjakan tugas itu selama jam pelajaran, dan kalau main game atau itu ada waktunya juga. Oke, terima kasih ya. Nah gitu ya teman-teman ya, sudah dengar ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berprestasi dari rumah, nggak ada alasan untuk tidak berkarya walaupun PJJ ya. Oke ya teman-teman ya, sudah dengar semua tipsnya. Tetap semangat, tetap lakukan pada waktunya, jangan menunda-nunda pekerjaan supaya nggak numpuk-numpuk ya. Jadi kalau kita rutin melakukan pekerjaan kita pada waktunya, semuanya akan beres ya. Secara tadi kata Regina kan lebih gampang sekarang, teknologi itu mudah diakses gitu ya, semua tinggal googling aja sebenarnya. Ada tugas dari guru, googling ya, tinggal ketik atau tulis tangan ya. Jadi nggak ada alasan ya, kalaupun main game itu hanya selingan, bukan belajarnya yang selingan. Oke ya teman-teman ya, tetap semangat ya, dan jangan lupa tetap berkarya dan tetap berprestasi. Salam dari Suara Marduta.